Iya, terima kasih Pak Angga. Selamat eh, hari Sabtu, hari weekend ya. Ya, Jadi benar sekali bahwa hari ini kita akan membahas tentang kesehatan otak terutama dan tentunya mungkin akan kita singgung sedikit tentang kejutan baru dari AFC ya. Yang terutama salah satunya adalah bertujuan untuk meningkatkan kesehatan otak kita. Ya, sebelumnya saya share dulu materinya. Ya, jadi superfood untuk kesehatan otak dan juga perkembangan otak. Nah, sebelumnya kita mengingat kembali bahwa otak itu adalah salah satu faktor utama ya dan bahkan kedudukannya adalah di puncak faktor ya di antara faktor-faktor yang lain gitu ya. Dari tiga faktor utama penentu kesehatan manusia ya. Nah, dengan paradigma yang terbaru yang memandang manusia sebagai makhluk bukan hanya terdiri atas sel gitu ya, tapi juga terdiri atas ekosistem mikrobiota yang meliputi bakteri, virus, fungi gitu ya. Ada tiga faktor utama yang menentukan kesehatan kita ya. Otak sebagai faktor utama, lalu ekosistem kita ya, mikrobiota kita, dan yang kedua adalah usus kita. Nah, itulah mengapa produk-produk AFC ini sebetulnya konsentrasinya di situ, gitu ya, karena otak harus dijaga, demikian juga usus, dan usus sendiri merupakan uh, otak kedua, gitu ya. Jadi kalau otak kita sakit, maka usus ini yang diharapkan berperanan membantu kerja otak dan demikian juga membantu perbaikan otak, karena perbaikan otak itu ternyata kalau selama ini kita beranggapan, wah otak itu kalau sudah rusak gitu ya, maka kemungkinan untuk memperbaikinya hanya kurang lebih eh, bila kerusakan itu terjadi sampai 12 tahun usia kita ya. Setelah 12 tahun maka kemungkinan untuk perbaikan otak itu menjadi lebih sedikit. Ya, itu ada benarnya kan, tapi ternyata saat ini penelitian membuktikan bahwa orang yang mempunyai otak yang rusak itu bisa diperbaiki apabila kita bisa memicu yang namanya neuroplastisitas otak pada orang dewasa, di mana pusatnya adalah neuroplastisitas ini terutama di hipokampus namanya, area hipokampus ya. Nah, eh, dan salah satu yang bisa memicu dari neuroplastisitas otak ya selain stem cell atau produk-produk yang memicu aktivitas stem cell adalah makanan kita. Nah, nanti kita akan bahas nih makanan apa saja sih yang bisa memicu neuroplastisitas dan pembentukan neuron-neuron atau serabut-serabut sel saraf pada otak kita. Ya, nah otak yang sehat selain di sini disebutkan uh, ditentukan oleh neurogenesis. Neurogenesis itu kemampuan sel otak itu membentuk sel saraf baru gitu ya. Lalu perilaku kita, lalu stres ya, tingkat stres kita dan bagaimana cara kita mengelola stres ya. Nah, lalu mikrobiota itu akan mempengaruhi otak, demikian juga sebaliknya ya. Mikrobiota dipengaruhi juga oleh otak karena otak ini mempengaruhi syaraf tadi, mempengaruhi gerak dari usus kita gitu ya. Sehingga ekosistem di usus kita terutama itu akan sangat terpengaruh. Belum lagi kaitannya sama hormon ya, di mana otak juga mempengaruhi hormon-hormon kita, padahal hormon ini akan mempengaruhi ekosistem kita dan juga usus kita. Nah, otak yang sehat adalah otak yang mempunyai kemampuan kognitif yang baik, kemampuan motorik kita baik gitu ya, lalu mental kita juga baik ya. Dan mental kita ini juga sangat penting ya dalam menjaga kesehatan seluruh tubuh kita secara fisik gitu ya. Maka kalau misalnya ada istilah apa
dalam jiwa yang sehat terdapat, dalam badan yang sehat terdapat jiwa yang sehat dan sebaliknya itu memang benar ya. Nah, apa itu penyakit neurodegeneratif, Kak? Selama ini kita mengenal bahwa tadi Pak Angga menyampaikan ada pikun, ya, ada demensia. Nah, itu adalah salah satu contoh dari penyakit neurodegeneratif. Penyakit neurodegeneratif itu bukan hanya terjadi setelah kita tua, ya. Sekarang penyakit-penyakit ini menjadi lebih dijumpai secara epidemiologi pada usia muda. Dan untuk mencegahnya tidak harus menunggu kita tua, kita harus mengantisipasinya pada saat kita masih muda. Nah, penyakit neurodegeneratif ini merupakan penyakit karena penimbunan protein-protein tertentu ya di dalam otak kita. Nah, ada beberapa protein ya. Di sini ada alpha synuclein inclusion ya. Lalu ada tahu neurofibrillary tangle, lalu ada berbagai macam protein lain misalnya TDP43 inclusion, amyloid plaque, neuronal loss, ya, bisa juga karena hilangnya serabut saraf, adanya kelainan pada pembuluh darah, dan juga karena adanya penumpukan jaringan ikat, ya, karena adanya mungkin kerusakan otak, lalu ada peradangan gitu ya, terjadi yang namanya gliosis. Gliosis ini ada penumpukan jaringan ikat gitu ya. Nah, pada saat kita mengalami penuaan, otomatis akan terjadi juga kelainan-kelainan pada otak ya, karena kematian sel gitu ya, karena kematian sel dan juga karena tidak seimbangnya neurogenesis atau perbaikan dan perkembangan otak dengan kematian sel. Nah, penuaan itu sebetulnya kalau seimbang tadi antara kematian sel dengan perbaikan sel itu tidak akan menimbulkan masalah pada otak ya kan. Tapi karena adanya kegagalan dari neurogenesis pada orang dewasa, maka akhirnya penuaan itu menimbulkan dampak pada kesehatan otak kita gitu ya. Sehingga kita akan menjumpai orang tua itu ada yang pikun ya, ada yang tidak gitu ya, karena setiap individu itu mungkin berbeda-beda kemampuannya. Nah, penuaan akan berdampak pada kesehatan otak bila terjadi kegagalan dalam neurogenesis yang penyebabnya macam-macam. Yang pertama, bisa jadi karena penurunan dari aktivitas sel-sel yang dia nanti diharapkan menggantikan sel-sel yang rusak gitu ya. Kemampuan dia berkembang, kemampuan dia bertahan hidup itu menjadi rendah gitu ya, menurun gitu ya. Nah, lalu bisa juga karena variasi dari faktor pertumbuhannya ya, lalu perubahan pada pembuluh darahnya, perubahan pada kemampuan sensor dalam mendeteksi misalnya kerusakan sel dan kematian sel, sehingga sensor untuk perbaikan pun menjadi menurun gitu ya. Kemudian gangguan fungsi mitokondria, yang dimana mitokondria itu ibarat PLN dalam sel kita ya, yang memproduksi energi sel, yang memproduksi antioksidan, itu adalah mitokondria kita. Dan ini kalau rusak bisa menimbulkan kondisi stres oksidatif yang tinggi dan kematian sel yang tinggi pada otak kita. Nah, lalu peradangan pada otak, ketidakseimbangan hormon ya, dan perubahan-perubahan di tingkat epigenetik ya, yang menyebabkan akhirnya perubahan pada tingkat gen yang mempengaruhi sinyal-sinyal perkembangan dan juga sinyal-sinyal yang lainnya tentunya. Nah, beberapa contoh penyakit neurodegeneratif misalnya Parkinson. Ya, Parkinson itu penyakit apa sih? Parkinson itu adalah penyakit yang menyebabkan seseorang itu akhirnya kemampuan bukan hanya kognitifnya tapi motoriknya itu menurun ya, terjadi pikun ya, lalu gerakannya seperti robot gitu ya, karena adanya gangguan pada motoriknya. Jadi rigidity itu akhirnya gerakannya kaku kayak robot gitu ya. Nah, ini biasanya gejalanya bervariasi dari yang ringan sampai yang berat ya. Pada tingkat di mana dia belum muncul
sebagai keluhan yang begitu menonjol sehingga kita tidak menyadari kita sudah kena itu, biasanya gejalanya adalah kehilangan kemampuan membau, ya, anosmia, ya. Lalu juga adanya gangguan otonom, saraf otonom, ya. Ada rasa kecemasan yang tinggi, perubahan mood yang mood swing, ya. Lalu mungkin kemampuan memori menurun, kemampuan kognitif menurun, mungkin juga ada gangguan eh, mata, ya. Jadi ada keluhan-keluhan pada matanya. Nah, setelah gejala-gejala ini meningkat gitu ya pada simptom klinikal, ya, ketika kita sudah mulai mengeluh merasakan gitu ya, akhirnya kita pergi ke rumah sakit misalnya, itu biasanya sudah muncul yang namanya tremor, ya, bradykinesia. Ya, bradykinesia tuh ke apa gampang limbung gitu ya. Kemudian rigidity, rigidity itu kekakuan tadi sehingga jalannya kayak robot, ya. Lalu jatuh, ya, mungkin sering jatuh, kemampuan kognitifnya menurun sekali, ya, dan juga muncul gangguan-gangguan psikiatrik, ya, gejala-gejala psikiatrik. Nah, bahkan kalau sangat parah bisa timbul halusinasi gitu-gitu, ya, pikun tadi, ya. Nah, banyak faktor yang mempengaruhi penyakit Parkinson ini, ya, di mana yang meningkatkan resiko Parkinson adalah misalnya paparan zat toksik seperti pestisida, ya, lalu ada riwayat trauma kepala, misalnya kepalanya sering kebentur, atau dia petinju misalnya, ya, jadi dia pekerjaannya sering berkaitan dengan trauma kepala gitu ya. Kemudian faktor-faktor yang menurunkan risiko atau apa namanya memproteksi kita dari Parkinson antara lain adalah urat, ya, kemudian flavonoid. Flavonoid ini biasanya dari makanan kita, ya. Kemudian beberapa faktor yang lain, misalnya brain derived nerve factor dan juga latihan. Nah, nanti kita bahas satu persatu faktor-faktor ini dan bagaimana cara mencegahnya, ya. Nah, lalu penyakit tadi yang disinggung juga demensia, ya. Demensia itu ada banyak sekali faktor risikonya, ya. Hipertensi, kemudian hearing impairment, merokok, obesitas, depresi, diabetes, kurangnya aktivitas fisik, edukasi yang rendah, kemudian kurangnya aktivitas sosial, minum alkohol, adanya riwayat trauma kepala, dan polusi udara, ya. Nah, untuk kesehatan otak yang baik, kita memerlukan sosialisasi. Ya, jadi kita perlu melakukan aktivitas sosial, ya, berkumpul dengan teman-teman, dengan berinteraksi dengan tetangga, dengan keluarga, ya, dengan kerabat, ya. Lalu mental stimulation, ya, jadi perlu kita melakukan exercise mental, ya. Kemudian physical activity, ya, exercise seperti olahraga, ya. Ada senam atau tarian untuk otak itu, ya. Kalau kalau mungkin kita nanti bisa cari, ya, bagaimana senam untuk otak itu, ya. Lalu nutrisi yang baik yang banyak mengandung flavonoid tadi dan juga tidur yang cukup. Nah, sekarang kita fokus pada nutrisi, ya. Nutrisi pada otak itu sebetulnya hampir sama dengan jantung, ya. Jantung ini juga otak yang keempat dikatakan begitu, ya, karena jantung itu ternyata merupakan bukan hanya tersusun atas otot, ya, tapi juga mempunyai serabut-serabut saraf yang bahkan dikatakan independen, ya. Jadi tidak tergantung dengan otak, ya. Kalau rata-rata serabut saraf kita itu tergantung otak, kalau jantung ini katanya bahkan serabut sarafnya itu tidak tergantung dengan otak, ya. Sehingga jantung ini juga membutuhkan nutrisi yang hampir sama dengan otak, ya. Maka nutrisi yang baik untuk jantung juga baik untuk otak. Nah, apa itu makanan yang bagaimana gitu, ya? Itu adalah makanan yang tinggi antioksidan, yang kaya dengan omega 3, ya. Hindari kalori yang berlebih,
garam yang berlebih, kolesterol yang buruk, ya. Nah, makanan yang bagaimana secara detailnya ya, terutama dari sayur-sayuran yang dia kulitnya berwarna, yang warnanya itu gelap gitu ya. Misalnya kayak apa ya, kale, rosemary gitu ya. Kemudian apa sayur-sayur seperti yang berwarna ungu gitu ya, seperti misalnya kol ungu. Kemudian ikan terutama dari laut dalam ya. Contohnya salmon ya. Nah, lalu kacang-kacangan ya. Kemudian buah-buahan yang berwarna gelap ya, beri-berian ya terutama. Kemudian eh, minum air yang mencukupi. Eh, Kalau kita harus makan tepung-tepungan, cari yang whole grain gitu ya, dan minyak yang baik yang kaya dengan omega 3 ya, seperti misalnya olive oil di sini. Nah, tadi hindari goreng-gorengan ya, makanan yang terproses ya, makanan yang diproses dengan suhu yang tinggi terutama ya. Kemudian yang manis-manis, kemudian yang gurih-gurih atau asin-asin, fast food ya, processed food, alkohol. Kalau kita minum kopi ya secukupnya saja ya. Kopi itu sebetulnya kalau cara minumnya baik, sebenarnya juga bagus ya. Kafein itu tidak selalu buruk, akan tapi kalau itu berlebihan juga tidak baik, dan bila ditambahi gula juga tidak baik ya, karena efek dari kafein yang baik itu akan hilang kalau kita tambahi gula atau susu ya. Jadi nggak boleh minum kopi itu dengan susu dan gula. Dan kalau kita minum kopi harus disertai dengan minum air putih lebih banyak ya. 1 gelas kopi harus diikuti dengan 5 gelas air putih ya. Kemudian biji-bijian yang sudah mengalami proses rafinasi itu juga nggak baik ya. Rafinasi itu meliputi misalnya pemutihan dan mungkin pemanasan yang berlebihan, mungkin digiling dengan suhu yang tinggi dan sebagainya ya. Kemudian apa lemak yang jenuh ya, yang tidak baik bagi kita. Nah, flavonoid, apa itu flavonoid? Flavonoid ini ada beberapa macam ya subkelasnya. Di sini ada flavon, flavonol, flavantriols, ya, flavanons, antosianin dan isoflavon. Ya. Nah, flavon ini bisa kita jumpai misalnya luteolin. Luteolin itu ada misalnya contohnya pada marigold, ya. Kemudian baikalin, apigenin, ya. Sumbernya bisa dari herbal, ya. Misalnya rosemary tadi, ya. Lalu bunga-bunga, ya, seperti chamomile. Kemudian marigold tadi, ya. Lalu seledri, ya, seledri juga mengandung ini. Nah, lalu flavonol ini contohnya quercetin, camphorol, miricetin, isoramnetin, ya. Ini ada pada bawang-bawangan, brokoli, teh, dan beberapa jenis buah-buahan. Ya. Quercetin ini juga ada pada madu, ya. Lalu flavontriols, ini ada contohnya katekin, epikatekin, epigalokatekin, ya ini ada pada misalnya coklat, apel, ya, grape atau anggur, produk fermentasi dari anggur, ya, lalu green tea, ya. Kemudian flavonol ini ada pada naringenin, hesperetin, contohnya pada jeruk-jeruan ya, lalu grapefruit. Nah, antosianin ini ada berupa cyanidin, delphinidin, pelargonidin dan malvidin. Ini contohnya pada beri-berian dan banyak buah-buahan ya. Lalu isoflavon ini ada beberapa macam
berupa zat aktifnya berupa werarin, genestin, daidsin ya. Ini bisa kita jumpai pada kedelai, tempe, ya, produk-produk fermentasi kedelai ya, tofu, tempe, miso, ya, lalu kecap gitu ya. Nah, kita juga harus ingat kembali bahwa kesehatan otak kita tadi ditentukan juga oleh kesehatan usus. Maka yang menyehatkan usus tentunya juga menyehatkan otak, ya. Di mana kita tahu bahwa usus itu adalah tempat kita beternak bakteri. Ya, di situ kalau bakterinya baik, maka otak kita juga sehat. Ya, yang hijau ini adalah otak yang sehat. Nah, usus yang sehat akan menyehatkan otak. Usus yang meradang akan menimbulkan kondisi brain fog namanya. Jadi otak kita tuh jadi kalau untuk mikir tuh jadi ini nggak bisa fokus, lalu memorinya menurun gitu-gitu ya. Brain fog itu seperti itu kayak kayak ada kabut yang menutupi kesadaran kita gitu ya, kewaspadaan kita berkurang gitu ya. Nah, jadi peradangan pada usus, peradangan pada seluruh tubuh, bukan hanya usus, itu akan mempengaruhi otak. Ya, maka orang yang punya penyakit kronik yang meradang, ya itu bisa menyebabkan kerusakan pada otak. Ya, contohnya penyakit kulit yang namanya psoriasis. Psoriasis kalau dibiarkan itu bisa menimbulkan gangguan psikiatri yang berat, yaitu bisa menjadi psikopat, bisa menjadi bipolar, bisa menjadi narcissistic personal disorder atau bahkan schizophrenia. Ya, jadi hati-hati dan gejala-gejalanya mungkin gejala-gejala ini yang tidak kita sadari, gangguan kepribadian yang sulit dideteksi oleh orang yang mungkin tidak begitu mengenal itu ya, tidak bukan seorang dokter mungkin, dan juga mungkin juga tidak berinteraksi dengan ini ya intensif gitu ya. Maka orang-orang dengan gangguan kepribadian tuh harusnya kita cari sebabnya apa, apakah dia punya peradangan yang kronik atau tidak, karena dampak dari peradangan kronik pada otak walaupun sumbernya bukan di otak ya, sumbernya bisa di kulit tadi atau juga di ususnya, itu bisa mempengaruhi otak ya. Nah, bagaimana usus mempengaruhi otak? Ini ada berbagai macam jalur ya, di mana berkaitan dengan mikrobiom kita, ya mikrobiota yang ada dalam usus pertama, yaitu melalui jalur neuroanatomi akses usus otak, ya, lalu akses neuroendokrin hipotalamus, pituitari dan adrenal, lalu ada pada sistem imun usus kita, ya karena sel-sel radang yang ada pada usus kita itu mempengaruhi sinyal-sinyal pada seluruh tubuh kita, ya lalu metabolit hasil dari pencernaan makanan oleh bakteri usus kita, lalu juga keutuhan dari barier mukosa usus, barier darah otak, yang dia akan mempengaruhi barier darah otak kita. Jadi secara garis besar kita membutuhkan ekosistem usus yang baik dan dinding usus yang sehat ya, agar otak kita sehat ya. Dan produk-produk KFC banyak yang konsentrasinya adalah memperbaiki usus ya, karena kandungan bakteri baiknya ya, lalu kolagennya, neuropeptida-peptida yang mempengaruhi stem cell ya, dan juga zat-zat aktif dari beberapa flavonoid yang ada pada anggur, pada biji anggur, kiwi ya, lalu bromelain dari nanas ya, bahkan ada bawang hitam tadi kan. Padahal bawang itu salah satu juga zat aktif yang dia mengandung beberapa flavonoid tadi yang dia bisa mempengaruhi otak ya. Kemudian belum lagi ada ekstrak peptida dari salmon dan beberapa ikan ya. Itu juga tentunya harapannya dengan menjaga kesehatan usus ini otak itu juga akan terpengaruh dengan baik. Dan yang menarik lagi, produk-produk kita ini juga dia sudah diolah dengan teknologi nano ya, sehingga dampaknya adalah cepat diserap oleh
sel kita dan berdampak secara cepat di tingkat seluler tentunya ya. Nah, ini adalah tadi gambaran skematiknya ya, bagaimana di sini tadi ada keterkaitan antara usus dengan otak. Yang pertama melalui jalur sistem imun ya, bagaimana sistem imun di dalam usus kita, dia akan mengeluarkan sinyal yang disebut sitokin, dan ini akan mempengaruhi terutama area hipotalamus ya, amigdala, dan juga di area limbik namanya ya. Di sini ada hipokampus juga yang tadi berperanan terutama dalam neurogenesis pada orang dewasa ya. Nah, lalu jalur yang kedua adalah melalui adanya peptida-peptida ya, yang merupakan produk dari sel neuroendokrin yang dia akan mempengaruhi syaraf bagus ya, dan akan dibawa ke otak ya. Nah, lalu yang ketiga adalah melalui neurotransmitter yang diproduksi di dalam usus yang dia akan mempengaruhi otak. Jadi yang kita makan, misalnya triptofan ya, atau protein yang kita makan, gitu ya, itu akan diubah menjadi asam amino oleh sel usus dengan bantuan bakteri, di mana akhirnya nanti akan diubah menjadi yang namanya neurotransmitter. Nah, apa itu neurotransmitter? Neurotransmitter ini adalah semacam zat kimia yang mempengaruhi emosi manusia, ya, mood kita. Apakah kita bahagia? Apakah kita sedang marah? Apakah kita sedih? Nah, itu sebetulnya adalah pengaruh dari neurotransmitter kita. Ya, maka kalau kita ingin otak kita sehat, mental kita baik, gitu ya, neurotransmitter ini harus seimbang. Nah, padahal neurotransmitter itu bahan bakunya adalah makanan. Contohnya, triptofan, bahan bakunya misalnya dari pisang yang kita makan. Ya, sumber triptofan itu ada bermacam-macam, nggak cuma pisang ya. Ada alpukat, ada olive oil, ya, ada pisang itu tadi. Lalu ada yang lainnya yang digunakan untuk memproduksi neurotransmitter yang lain, ya, misalnya GABA, ya, kemudian dopamin, ya, di mana sumber-sumbernya sebetulnya adalah dari protein yang kita makan. Nah, lalu yang keempat, ini adalah dari hormon-hormon yang diproduksi, ya. Lalu yang kelima adalah bagaimana hormon-hormon tadi akhirnya mempengaruhi organ-organ lain yang juga memproduksi hormon yang disebut hipotalamus pituitary adrenal axis. Ya, adrenal ini kelenjar yang ada di atas ginjal kita, yang dia akan mempengaruhi produksi hormon-hormon kita. Ya, dan tentunya saling mempengaruhi akhirnya antara usus dan otak tadi. Nah, gejala-gejala karena gangguan pada usus dan otak itu bisa berupa kecemasan, ya, depresi, kegemukan, nyeri yang kronik dan tidak kita ketahui sebabnya, gitu ya. Lalu autis, ya, multiple sclerosis, ini penyakit autoimun, ya. Kemudian juga penyakit kardiovaskuler, masuk stroke, ya. Kemudian penyakit jantung. Nah, ini gambaran bagaimana orang yang normal dibandingkan dengan orang yang tidak sehat gaya hidupnya, dibandingkan orang yang sudah tua, dan juga orang yang mengalami kerusakan usus, ya. Jadi kalau orang yang normal, di sini otaknya normal, ususnya normal. Otak yang normal itu ada penghambat, ada pembuluh darah yang menghambat zat-zat yang beredar di seluruh tubuh itu masuk ke otak. Ya, karena di sini rapat sekali, ya, jadi tidak saringannya itu sangat selektif, sehingga nggak boleh semua yang beredar itu masuk dengan mudah ke otak, gitu ya. Nah,
Demikian juga pada usus, ya. Usus itu juga seperti saringan, nggak boleh lubangnya terlalu lebar, gitu ya. Dan tidak boleh yang ada di dalam usus itu semua masuk, harus disaring dulu. Bakteri nggak boleh masuk. Bakteri itu hanya boleh nempel di luar. Ya, yang nempel pun bukan sembarang bakteri. Yang boleh nempel adalah bakteri Bifidobacterium longum, ya. Maka itu kenapa kita memakai salah satu bakteri yang kita gunakan adalah Bifidobacterium longum, karena kebanyakan orang-orang yang mengalami penyakit itu adalah orang yang kehilangan bakteri itu. Termasuk COVID, ya. COVID itu juga orang-orang yang sakit berat karena COVID itu salah satunya adalah karena kehilangan Bifidobacterium longum. Ya, maka kenapa solusi kita adalah dengan memberi bakteri Bifidobacterium longum. Yang kedua, eh, memberikan bakteri-bakteri Lactobacillus, ya, karena kebanyakan penyakit juga kehilangan bakteri Lactobacillus. Nah, untuk apa sih keseimbangan bakteri ini? Salah satunya agar zat-zat toksik terhadap syaraf itu rendah. Jadi orang yang dia sehat, zat-zat toksik ini nggak akan masuk ke otak, nggak akan bisa menembus usus karena dia hanya beredar di dalam lubang usus kita dan akhirnya dikeluarkan melalui tinja kita. Kalau tinja kita bau, artinya zat-zat yang meracuni syaraf itu banyak, ya. Coba nanti dicium ya baunya. Lalu kalau kentut kita bau, berarti racun saraf kita banyak, ya. Apa racun saraf kita? Namanya H2S namanya. H2S itu menimbulkan bau busuk pada kentut kita. Ya, jadi kalau kita ingin mendeteksi, kita banyak memproduksi zat-zat neurotoksin nggak ya, yang meracuni saraf nggak ya? Bau kentut kita gimana ya? Pernah nggak ngalami bau kentut yang sangat bau sekali? Ya, berarti usus kita nggak sehat dan itu akan berisiko terhadap kesehatan otak kita. Ya, jadi usahakan kentut kita nggak bau, ya, gitu. Nah, pada orang yang sehat tentunya karena tidak ada peredaran zat-zat yang bersifat neurotoksik, yaitu tadi ada bakterial amiloid yang bisa menumpuk tadi ya, menimbulkan banyak penyakit neurodegeneratif. Lalu LPS itu adalah lipopolisakarida, dia merupakan gabungan dari lipid dan gula gitu ya. Nah, itulah kenapa kita nggak boleh banyak makan kolesterol yang jahat dan juga gula, karena LPS ini kalau kebanyakan berisiko kita nanti masuk ke dalam usus kita dan menembus barrier otak kita. Nah, lalu molekul-molekul bakteri yang tidak boleh masuk ke dalam usus tadi, ya. Nah, kalau tidak mampu mencapai otak karena usus kita rapat, maka tidak ada gangguan berpikir, ya, gangguan kognitif itu nggak ada, gitu ya. Nah, pada orang yang lifestyle-nya jelek, ya, lalu mengalami penuaan dan juga ususnya rusak, ini jadi rusak, ya, barrier-barrier ini jadi rusak, blood-brain barriernya jadi rusak, sehingga zat-zat yang bersifat neurotoksin itu masuk ke otak, menimbulkan peradangan pada otak. Dan itu biasanya dimulai dari kerusakan usus dulu. Ya, jadi orang-orang yang mengalami kerusakan fungsi otak itu adalah orang-orang yang ususnya rusak. Ya, maka kalau ingin memperbaiki otak, perbaiki dulu ususnya. Nah, ya, jadi subarasi usukusi itu untuk memperbaiki usus, ya. Nah, lalu di sini kita lihat perbedaan antara orang dewasa muda, orang dewasa tua, dan orang yang umurnya panjang. Ya, orang yang umurnya panjang itu dikatakan dia punya ekosistem yang baik, biasanya lebih baik, ya, di mana ternyata kondisi tubuhnya juga berbeda akibatnya, ya, di mana sama-sama misalnya usianya apa namanya, yang satu di sini mungkin dari di sini mungkin 60 tahun gitu ya, centenarian tuh mungkin 100 tahun, tapi inflamasinya lebih rendah, ya, peradangannya lebih rendah, lalu kondisi ususnya lebih baik. Di sini stripnya ada 3, ya.
Nah, orang yang dia menua tapi usianya nggak panjang gitu ya, itu di sini apa kemampuan keseimbangan ususnya itu hanya 2 strip ya, lalu peradangannya ada 3 strip ya, lebih tinggi daripada orang dewasa muda ya, di mana orang dewasa muda di sini 1 strip gut homeostasisnya ini lebih tinggi ya, jadi 1, 2, 3, 4, 5. Jadi seiring penambahan usia kita, walaupun kita sehat, maka akan terjadi peradangan terus-menerus ya, dan juga penurunan dari keseimbangan terutama yang menjaga kesehatan usus kita ya. Ini kenapa bisa terjadi? Salah satunya karena bakteri kita sudah menurun. Maka itulah kenapa semakin menua kita butuh bakteri, kita butuh asupan probiotik ya. Nah, pada orang yang usianya panjang itu dia bakterinya lebih banyak dibandingkan orang yang tua tapi usianya tidak panjang walaupun dia sehat ya itu. Nah, kemudian ini adalah gambar skematik bagaimana orang yang eh, orang tua yang sakit-sakitan gitu ya, itu kondisi ususnya ternyata menyebabkan akhirnya bakteri-bakteri dan komponen-komponen yang bersifat toksik itu masuk ke dalam usus dan pembuluh darah. Ya, akhirnya masuk ke otak, menimbulkan peradangan pada otak dan bisa mempengaruhi organ-organ yang lain ya, termasuk pankreas. Ya, maka itulah kenapa kalau usus rusak itu kemungkinan untuk terjadi diabetes itu lebih tinggi. Ya, kemungkinan untuk mengalami penyakit-penyakit neurodegenerasi itu lebih tinggi karena peradangan pada usus yang terus-menerus yang menyebabkan akhirnya terjadinya peradangan pada otak dan juga organ-organ yang lain. Ya, nah ini gambaran bagaimana perbandingan antara orang yang sehat dan orang yang mengalami penyakit neurodegeneratif. Ya, di mana bakteri-bakterinya lebih banyak di sini. Ya, berbagai macam bakteri ada di sini termasuk uh, bifidobakteria tadi ya dan lactobacillus. Ya, nah banyak bakteri yang menurun pada orang-orang yang mengalami neurodegeneratif. Ya, di sini ada hanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya. Nah, dampak dari penurunan bakteri akan menimbulkan penurunan lapisan dari pelindung dari usus kita. Ya, di mana kita dilindungi lendir sebetulnya. Ya. Nah, di sini menipis lendirnya yang warna hijau ini ya. Nah, di sini kalau yang mengalami penurunan bakteri dia menurun, tidak ada ini, bahkan tidak ada lapisan lendirnya. Nah, kalau seperti ini akhirnya bakteri bisa masuk ya. Padahal lendir-lendir ini mengandung zat-zat yang bersifat antibakteri ya, bersifat dia mengandung antibodi ya, antibodi imunoglobulin A. Nah, kalau ini hilang, maka bakteri-bakteri akan masuk ya, masuk ke dalam lalu akhirnya memicu peradangan dan peradangan ini akan menimbulkan peradangan di otak juga ya. Nah, jadi peradangan di otak itu kira-kira masalahnya di mana, terutama di usus ya, walaupun bukan hanya di usus ya, bisa juga di kulit ya, bisa juga di tempat lain akan, tapi terutama adalah dari usus ya. Nah, ini gambaran bagaimana eh, apa keterkaitan antara usus dan otak ya. Jadi bagaimana tadi pengaruh dari peradangan ya masuk ke dalam pembuluh darah lalu masuk ke uh, pembuluh darah otak. Nah, nanti mempengaruhi sel-sel yang ada di otak di sini ya. Ini adalah sel-sel yang ada di otak. Oligodendrosit, astrosit, mikroglia ya, sistem imun juga ada di situ ya, sel-sel imun ya di sini ya yang tinggal di otak, di mana mereka mempunyai kemampuan untuk memproduksi juga neurotransmitter, lalu sinyal-sinyal yang lain di sini ya, dan akan mempengaruhi perkembangan dari sel saraf di otak ya. Nah, lalu ini juga masih sama ya, jadi ini bagaimana penimbunan protein-protein tadi ya. Kalau ini bagaimana
kondisi di usus tadi mempengaruhi penimbunan dari protein-protein yang menimbulkan penyakit neurodegeneratif dan juga mempengaruhi peradangan-peradangan pada otak, ya. Nah, ini gambaran bagaimana produk-produk dari bakteri dan beberapa macam bakteri eh, pengaruhnya terhadap penyakit. Ya, misalnya pada penyakit Alzheimer, kemudian kanker dan kolitis, ternyata di sini banyak bakteri ini, ya, anaerotipes, ya, anaerostipes, ya. Lalu pada orang yang mengalami food alergi, IBD, itu bakteri ini, ya. Orang yang mengalami penuaan dini, Alzheimer disease, amyotrophic lateral sclerosis, ini namanya bakteri Butyri vibrio, ya, di mana bakteri-bakteri ini menurun, ya. Jadi dia menurun. Nah, lalu Alzheimer disease, autis, obesity, ini Blausia Hansen ini menurun, ya. Lalu cystic fibrosis dan Parkinson ini Clostridial cluster 4 dan ini yang menurun, ya. Lalu beberapa bakteri juga banyak yang pada beberapa penyakit ditemukan menurun, ya. Nah, kita bisa mencegah penyakit neurodegeneratif dengan mengkonsumsi makanan yang tinggi dengan flavonoid tadi, ya, di mana flavonoid ini dia bersifat mencegah stres oksidatif, ya, karena dia kayak antioksidan, ya, lalu mengurangi peradangan dan menetralisir zat-zat toksik, ya. Nah, sehingga dampak dari pemberian flavonoid itu dia bersifat anti neurodegeneratif, prokognitif, meningkatkan fungsi kognitif kita, antidepresif, ya, bersifat menurunkan memperbaiki mood, ya, bukan menurunkan, ya, memperbaiki mood, ya, anti ansiolitik atau anti ansietas, ya. Dia mengurangi kecemasan dan bahkan anti cancer, ya, karena sekarang juga karena paparan zat-zat karsinogenik dan juga radiasi termasuk dari HP kita, ya, itu banyak orang yang mengalami kanker otak, ya. Nah, selanjutnya selain itu yang penting lagi adalah tidur, ya, karena kekurangan tidur itu akan meningkatkan kerusakan sel kita, karena tidur sebetulnya adalah untuk memperbaiki sel, ya, memproduksi yang namanya melatonin, di mana melatonin ini adalah antioksidan yang sangat kuat. Nah, kalau kita tidurnya kurang, maka melatonin kita akan rendah, dan itu akan berdampak pada memori kita, mood kita, konsentrasi kita, kemampuan koordinasi kita, dan keselamatan kita, ya. Pernah dengar banyak kecelakaan terjadi karena microsleep, ya, karena itu salah satunya adalah karena kita kurang tidur, ya. Nah, lalu salah satu kunci atau berapa kunci untuk agar tidur kita baik adalah exercise, ya. Exercise, lalu makan makanan yang seimbang dietnya, ya, yang memperkaya bakteri baik tadi, yang kayak tinggi serat, ya. Kemudian waktu tidur dan waktu bangun kita itu teratur, ya, jangan terlalu malam, ya. Buat aturan kapan harus tidur, ya. Kalau yang baik adalah 9 rule. 9 rule itu jam 9 kita sudah harus di tempat tidur, harus sudah tidur. Matikan lampu, tidur jam 9 malam, ya. Bangun pagi, ya, bangun pagi tidak boleh lebih dari jam 5 pagi, ya. Kemudian tidur siang sebentar, itu penting juga, ya. Tidur siang sebentar 30 menit saja, ya. Nah, lalu hindari membaca dan menonton televisi di tempat tidur, ya. Baiknya kamar tidur itu nggak usah dikasih TV, ya, karena kalau tempat tidur kita ruangannya sempit, itu radiasinya akan tinggi, apalagi kalau kita pakai televisi yang LCD dan lebarnya sangat lebar, gitu, ya, karena kita mau bikin efek kayak bioskop misalnya, ya. Salah satu pasien saya itu ada yang dia kena kanker kolon, itu hobinya adalah nonton TV
nonton bola ya sampai pagi ya. Jadi kalau TV-nya dimatikan dia marah. Nah, itu jangan jangan dicontoh ya karena akhirnya dia meninggalnya karena kanker kolorektal ya. Nah, bagaimana kita harus melakukan rutinitas hidup kita supaya kesehatan kita baik ya. Jadi kita harus mengatur aktivitas fisik kita ya, tadi tidur kita ya, aktivitas fisik kita tuh supaya meningkatkan peredaran darah kita, kelancaran peredaran darah kita, membantu kita selalu aktif otaknya ya, jadi memori kita membaik, selalu berpikir ya, mengurangi stres ya, dan meningkatkan kemampuan kita mengambil keputusan dan menghambat penyakit-penyakit seperti Alzheimer tadi ya. Nah, ini ada beberapa macam exercise ya, dengan beberapa langkah ya, mungkin nggak terlalu lama ini dibutuhkan ya. Jadi eh, jalan berjingkat, jalan apa eh, menggunakan tumit ya, lalu melakukan gerakan-gerakan ke samping, ke belakang ya, lalu eh, loncat. Nah, ini salah satu beberapa contoh exercise saja ya. Ada juga yang lainnya ya. Nanti coba cari di YouTube itu senam otak ya. Saya biasanya juga menggunakan itu ya. Biasanya saya cari musik-musik yang sesuai gitu ya. Tapi biasanya kalau saya senam ya di ruang pribadi saya ya, tidak di tempat umum ya. Nah, lalu eh, penuaan itu ya, itu adalah satu kepastian ya kan. Tapi bagaimana kita menua dengan sehat itu penting ya. Kita harus melakukan aktivitas yang tadi yang positif ya, bersosialisasi, kemudian lifestyle kita yang baik tadi mencakup tadi makan ya, kemudian minum, tidur yang baik dan juga exercise. Nah, mental exercise ini juga penting ya. Dengan misalnya kita membaca, dengan berzikir, itu termasuk mental exercise ya. Kalau tidak ya meditasi itu termasuk ya. Kemudian ini beberapa tips ya. Eh, Kalau kita mempunyai hipertensi ya kita harus selalu rutin melakukan check up ya. Jangan menunggu sudah bergejala atau sudah tua ya. Sudah 40 tahun ke atas baru periksa, jangan ya, karena sekarang hipertensi semakin mudah ya. Kemudian mendengarkan itu juga kita harus menjaga telinga kita dari bunyi-bunyian yang terlalu bising ya, terlalu bising yang terlalu keras gitu. Kadang kita menggunakan headphone atau earphone atau mendengarkan suara-suara itu ya, biasakan jangan yang terlalu keras gitu ya. Hindari yang bising-bising gitu ya. Kemudian bernapas jangan lupa ya, kadang kita tuh lupa bernafas ya. Nafasnya itu nggak lewat hidung lagi gitu ya. Jadi selalu berusaha bernapas lewat hidung ya. Kalau perlu kita pastikan dengan melakukan olah napas ya. Kemudian hindari polusi udara ya, kalau kita tinggal di perkotaan dan kita bangunannya tidak ada tanah untuk bertanam ya, cari tanaman-tanaman indoor ya untuk mengurangi polusi ya. Kemudian bisa gunakan juga filter udara, tapi tentunya mahal harganya ya, dan menggunakan listrik ya. Cari yang murah yaitu dengan tanaman-tanaman yang indoor ya. Lalu selalu berpikir ya, gunakan otak kita untuk melakukan exercise seperti membaca, puzzle ya, atau main catur, itu termasuk juga ya main catur ya. Terus mungkin juga kalau berolahraga kita harus melindungi kepala kita, jangan sampai kepala kita terbentur ya, mudah terbentur. Demikian juga rumah tuh usahakan bagaimana kita membuat rumah tuh jangan yang meningkatkan resiko untuk benturan kepala ya. Terutama pada anak-anak, hati-hati ya. Jadi ibu-ibu kalau punya anak-anak balita, hindari sekali jangan sampai anaknya tuh terkena trauma kepala ya. Lalu minum
Alkohol jangan sampai ya. Kalau perlu nggak perlu minum alkohol. Terus merokok juga ya. Kemudian jaga berat badan ideal dan apa namanya olahraga. Makan yang baik, mind your mind di sini artinya ya jaga kesehatan mental ya, jaga kewarasan kita ya. Lalu tidur tepat waktu ya dan juga eh, selalu gunakan otak kita ya, selalu aktif ya dengan mungkin membuat puzzle, menulis, membaca ya. Kemudian punya hobi ya, hobi-hobi yang tentunya yang positif ya. Nah, ini adalah beberapa produk yang terbaru dari IFC ya. Ada vegan power triple peptide. Jadi di sini hanya dari tumbuh-tumbuhan, di mana ada marigold yang mengandung floraglo, lalu spearmint yang mengandung neomantic, lalu mango leaf atau daun mangga yang mengandung zinamid. Ya, di mana ini adalah berupa flavonoid ya sebetulnya ya, dan sudah mendapatkan beberapa paten. Di sini untuk otak adalah memperbaiki memori pada otak, meningkatkan tingkat neurogenesis, dan meningkatkan fungsi dan aktivitas otak. Nah, ini beberapa penelitian yang berkaitan dengan marigold ya, di mana marigold ini tadi mempengaruhi neurogenesis karena pengaruhnya pada mitokondria, pada hipokampus ya, karena tadi saya sampaikan bahwa neurogenesis pada orang dewasa itu terutama berkaitan dengan fungsi dari hipokampus ya. Nah, lalu mango leaf ya, mango leaf di sini juga ternyata menurunkan inflamasi dan meningkatkan fungsi kognitif ya. Nah, lalu yang satunya adalah spermin. Nah, spermin ini selain menimbulkan rasa yang enak gitu ya, spermin ini juga mempunyai fungsi salah satunya meningkatkan aktivitas mitokondria pada hipokampus ya. Kemudian dia juga uh, apa ini ya, meningkatkan fungsi kognitif ya, dan juga memperbaiki tidur dan meningkatkan keseimbangan neurotransmitter. Ya, ini beberapa penelitian pada tikus dan pada manusia. Ya, ya mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Bisa kita lanjutkan dengan tanya jawab. Apakah sudah ada yang bertanya? Ya, baik. Ini ada pertanyaan dari sebentar. Oh, ini ada pertanyaan main game. Ya, termasuk ya main game. Ini ya menimbulkan dampak adiksi juga ya. Kalau adiksi akhirnya apa? Ketidakseimbangan pada neurotransmitter ya, terlalu berlebihan dopamin sehingga mungkin akhirnya juga akan menimbulkan kerusakan otak. Ya, kerusakan otak karena adiksi karena game itu hampir sama dengan pornografi dan narkoba. Ya, dan biasanya itu akan menimbulkan dampak pada prefrontal cortex ya, prefrontal cortexnya menjadi kecil, lalu hipokampusnya menjadi lebih besar dan itu akan menimbulkan masalah ya, karena prefrontal cortex itu rem kita ya, rem kita untuk ya pengambilan keputusan, kewaspadaan gitu ya, menilai baik buruk itu adalah prefrontal cortex ya. Nah, lalu uh, radiasi HP TV ya. Kalau kekuatan radiasinya tentunya antara HP dan TV ya lebih tinggi TV gitu ya, dan jenis layar itu juga mempengaruhi ya. Kalau TV pilih yang LED itu lebih bagus daripada yang LCD ya. Kemudian HP juga demikian, tapi HP yang layarnya LED belum ada ya, hati-hati. Dan baterai dari HP ini juga akan mempengaruhi ya. Cari baterai yang cobalt free ya, cobalt free itu dia radiasinya lebih rendah ya. Ada beberapa merek HP yang dia menyampaikan bahwa mereka itu eco-friendly dan low radiation ya, karena salah satu dari tipe bakteri tipe baterainya itu yang apa
bukan dari kobal gitu ya. Terus eh, nah, HP kalau bisa kalau tidur kita matikan ya. Ya walaupun kalau seperti saya dokter ya jarang mematikan HP gitu karena ada kalanya ada notifikasi yang berkaitan dengan panggilan dari rumah sakit gitu ya. Kemudian kalau malam tidur ditaruh di sebelah bantal nggak boleh ya, nggak boleh di sebelah bantal ya. Dan seperti yang saya sampaikan sebaiknya matikan ya. WiFi matikan ya. Kalau di rumah kita ada WiFi matikan WiFi-nya. Lalu yang ya yang lainnya boleh di usus dan SOP apakah bisa diminum bersamaan dengan hikari? Boleh ya karena kandungannya beda dan kandungannya sinergi. Karena seperti yang saya sampaikan tadi bahwa kerusakan otak itu berkaitan dengan usus ya. Kalau yang lainnya usus-usus subbarasi kita tahu dia memperbaiki usus terutama ya seperti usus-usus itu untuk anti hipertensi. Jadi sesuaikan aja dengan kondisi kita. Kalau kita punya masalah kesehatan kompleks, kita punya hipertensi, kita punya diabetes, ya tentunya kita harus mengkonsumsi semua. Ya. Dan sekali lagi seperti kita udah menua gitu, umur sudah 40-an ke atas. Nah itu tadi kan menurun ya kita ya, bakterinya menurun ya, lalu inflamasi meningkat, peradangannya meningkat, inflamasi baik pada usus maupun pada tubuh yang lainnya meningkat ya. Eh, Pertanyaan dari Pak Budi, ada beberapa pertanyaan di sini. Pertama, stroke menyebabkan demensia vaskular di mana sel-sel otak mati. Ya, perbaikan sel pada orang dewasa, beberapa penelitian membuktikan asal kita bisa memicu neuroplastisitasnya tadi, maka bisa. Ya, insya Allah. Ya, walaupun terbatas, tidak seperti pada anak-anak tadi ya, di mana beberapa pilihan yang kita sampaikan tadi adalah berkaitan dengan pengaktifan stem cell dan juga pengaktifan dari neurogenesis yang berkaitan dengan fungsi hipokampal tadi, fungsi hipokampus ya dengan menggunakan makanan-makanan superfood yang mengandung flavonoid dan juga peptida-peptida yang dia meningkatkan aktivitas stem cell kita ya. Oh, citicoline ya. Citicoline itu coba nanti dilihat citicoline itu ada efek sampingnya atau tidak. Karena setahu saya ada ya. Jadi eh, citicoline itu sebenarnya oleh tubuh kita bisa diproduksi. Ya, maka kalau kita bisa memicu produksi dalam tubuh kita ya mungkin lebih baik kita menggunakan eh, produksi dalam tubuh kita karena ini juga ada efek sampingnya ya. Maka perhatikan ya. Kalau citicoline sendiri itu apa namanya dia sebenarnya bisa diproduksi oleh tubuh kita. Nah, agak berbeda dengan yang kita gunakan karena kita memicu sel untuk memproduksi gitu ya. Jadi bukan memberikan uh, zat aktif yang diproduksi oleh tubuh kita sendiri. Ya, maka dampak efek sampingnya mungkin akan berbeda bila kita yang kita berikan adalah zat aktif yang apa namanya di di bisa diproduksi oleh tubuh kita. Nah, kalau tubuh kita bisa memproduksi kan sebenarnya kalau kita bisa memicu supaya sel itu memproduksi kan nggak perlu kita memberikan itu dari luar, gitu ya. Itu logikanya begitu. Iya. Pertanyaan dari Ibu Dokter Herniati, mohon dijelaskan adanya kebocoran barier dinding usus. Apakah maksudnya bakteri jahat yang masuk peredaran darah mencapai otak, ataukah inflamasinya saja? Nah, ini sebetulnya ada beberapa perbedaan pendapat. Ya, ada yang menyampaikan bahwa hanya lipopolisakarida, lipopolisakarida dan penanda-penanda dari bakteri itu. Ya, tapi ada juga yang menyampaikan bisa juga terjadi translokasi bakteri secara utuh. Dan itu yang menimbulkan sepsis bakteriemi ya. Walaupun sepsis ini belum tentu ada bakterinya juga, kultur darahnya mungkin negatif gitu ya. Tapi LPS lipopolisakarida itu bisa mencapai otak gitu ya. Jadi bisa dua-duanya ya walaupun yang banyak juga yang menyampaikan translokasi itu
sangat kecil kemungkinannya, tapi translokasi bisa terjadi ya. Dan bahkan otak sendiri sekarang diketahui punya ekosistem bakteri ya, yang dia memang residensial ada di situ gitu ya. Jadi bukan dari luar ya. Dan ini tentunya keseimbangannya akan dipengaruhi oleh keseimbangan sinyal-sinyal dari usus kita. Ya, maka kalau kita ingin sehat otak kita, sehatkan usus kita ya. Lalu pertanyaan dari Ramez Ibu Rameza Alia. Dok, izin bertanya, saya tumor otak, apakah bisa jadi demensia dini atau Alzheimer? Ya, eh, penyakit neurodegeneratif itu salah satu penyebabnya adalah karena adanya jaringan sikatrik. Ya, mungkin bekas dari tumor otak itu mungkin ada jaringan sikatriknya. Yang namanya jaringan sikatrik itu seperti kalau luka kita di kulit gitu ya, terlalu lebar akhirnya di situ kan terdapat jaringan parut. Nah, jaringan parut di otak tentunya akan mempengaruhi fungsi otak, ya. Maka kemungkinan untuk mengalami penyakit neurodegeneratif tentu ada, ya. Ya, tapi kita tetap harus berusaha supaya tidak terjadi penyakit neurodegeneratif atau menghambat progresivitas dan juga tingkat derajatnya, ya gitu. Ada pertanyaan dari Ibu Aida, apakah bisa kita menggunakan Hikari bersama dengan SOP USU? Bisa ya, karena tadi saling bersinergi ya, dan tadi kerusakan pada otak itu bisa juga terjadi karena kerusakan pada usus. Padahal tadi kan kerusakan usus salah satunya adalah keseimbangan bakteri ya, jadi tetap kita membutuhkan misalnya usus-usus yang mengandung Bifidobacterium longum ya, kemudian yang lainnya tentunya disesuaikan dengan derajat dari penyakitnya ya. Pertanyaan dari Ibu Louis ke semua orang tentang kejang, Pak. Apakah ada hubungannya dengan otak? Ya, kejang itu berbagai macam, bisa juga berhubungan dengan otak, bisa juga tidak ya. Nanti coba ditanyakan kepada dokter yang merawat apakah ini penyebabnya karena berkaitan dengan otak atau tidak ya. Nah, lalu pertanyaan dari Ibu Ella Hayati tentang obat kimia, apakah boleh sambil mengkonsumsi SOP Subarasi dan Usupusikul? Nah, sebaiknya diberi jarak sekitar 2 jam ya, Bu ya. Nah, lalu pertanyaan dari Ibu Nur Fadilah dari Serang, Banten. Mulai usia berapa anak bisa diberikan Hikari? Apakah ada dosis tertentu untuk anak yang tidak mempunyai keluhan? Ya, tentunya sebetulnya harus ada dosis yang tepat, tapi mungkin nanti akan ada launching khusus untuk Hikari ya, untuk pembahasan khusus untuk Hikari ya, untuk penelitian yang berkaitan dengan itu. Karena sebetulnya menentukan dosis ini juga berkaitan dengan penelitian-penelitian terdahulu ya, dan juga mungkin lebih ke berat badan anak, dan ini ya mungkin nanti pemberi materinya mungkin nanti lebih tepatnya mungkin spesialis anak ya, bukan saya ya. Nah, lalu penyakit hidrosefalus bisa mengaruhi otak ya. Ya, hidrosefalus bisa mengaruhi otak ya, karena itu ada penimbunan cairan ya di dalam otak yang tentunya kalau tidak dikeluarkan itu akan menimbulkan kematian sel otak ya. Untuk usia 1 tahun 8 bulan bisa dimulai dari setengah saset ya, sehari 2 kali ya. Pertanyaan dari Ibu Nur Laila Tussaada tentang kecemasan dan rasa takut tiba-tiba, apalagi ketika sedang sendirian. Ya,
kecemasan itu masuk salah satu dampak dari disbiosis. Jadi coba perbaiki makanan, hindari tepung-tepungan, ya pokoknya makanan yang seimbang tadi dan juga makanan yang kaya dengan terutama sayur-sayur yang berwarna gelap dan buah-buah yang berwarna gelap tadi. Konsumsi usus-usus dan juga nasi itu bagus juga ya. Jadi perbaiki dari usus ya karena halusinasi, kemudian ansietas, depresi, ya itu salah satu gejala dari disbiosis dan peradangan yang bisa berkaitan sumbernya adalah dari usus ya. Eh, Pertanyaan dari Bapak Budimul, apakah Parkinson bisa disembuhkan? Ya, Parkinson ini kan berkaitan dengan tumpukan protein ya. Nah, tumpukan protein ini eh, harus dihilangkan gitu ya. Nah, kalau kita bisa menghilangkan itu, mengurangi itu gitu ya, harapannya progresivitasnya menurun. Tapi sembuh atau tidak itu ada di tangan Allah ya. Maka kita harus punya keyakinan apapun yang kita gunakan selalu minta pada Allah untuk disembuhkan ya. Kita hanya bisa berusaha ya, tapi dengan apa yang ada di dalam produk-produk ini diharapkan membantu kesembuhan itu ya. Nah, mungkin karena waktunya juga sudah hampir setengah lima, pertanyaan-pertanyaan yang akan saya jawab sebentar. Ada yang terlewat nggak, Pak Angga? Apakah ada yang terlewat, Pak Angga? Sebentar, saya lihat lagi. Ada pertanyaan dari Ibu Yeti Riani Eko tentang kentut. Ya, setelah makan telur. Ya, jadi mungkin ada komponen dari telur yang eh, membuat apa bakteri usus itu nggak seimbang. Jadi mungkin ada alergi telur juga. Jadi perhatikan dan coba skip dulu telur, nanti coba lagi telur ya dikonsumsi. Tapi telurnya masaknya gimana ini juga penting loh ya. Jadi masak telur itu sebaiknya tidak boleh terlalu matang ya. Jadi kuning telurnya jangan sampai rusak. Kalau sampai sudah ada warna kehijauan atau kebiruan di sekitar kuning telur itu berarti sudah kelamaan ya. Maka kalau makan telur atau masak telur coba perhatikan cara masak kita. Ya selain itu juga jenis telur ya. Telur yang kaya omega 3 yang bebas hormon, bebas antibiotik, dan itu yang lebih baik daripada telur-telur yang biasa ya. Telur ayam kampung ya itu lebih baik ya walaupun sekarang ayam kampung juga diternak juga ya. Jadi carilah telur ayam kampung yang benar-benar kita tahu bahwa dia pakannya juga baik ya, tidak mendapatkan hormon atau mendapatkan antibiotik ya. Ada pertanyaan dari Ibu Sani Alexandra tentang tidur ya. Beliau menyampaikan bahwa apabila orang dagang makanan kan mulai kerja jam 3 pagi, ya jalan keluarnya adalah mengkonsumsi makanan yang tinggi triptofan, seperti misalnya tadi pisang, ya, lalu sayur-sayur seperti misalnya kangkung, ya, minyak zaitun, lalu yang lainnya ada avokat, misalnya ya. Terus jalan keluarnya tidur siang salah satunya. Tidur siang 30 menit ya. Tidurnya lebih awal juga boleh ya. Misalnya jam 8 udah tidur ya habis isya lah tidur gitu ya. Jadi usahakan jangan sampai tidur itu kurang. Autis, ada pertanyaan tentang autis dari Bunda Harti, apakah bisa dengan hikari?
Ya, kalau kita melihat bahwa kandungannya itu meningkatkan neurogenesis, ya kemungkinan akan membantu karena autis itu salah satu penyebabnya adalah karena kematian sel, ya, kematian sel, dan juga karena ini neurotoksin yang merusak sel otak, ya. Pertanyaan dari Ibu Rasih tentang diabetes, ya, tangan kanan kakinya lemah, ada penggumpalan darah di otak. Ya, gumpalan darahnya tentunya ini harus eh, bahkan harus dilihat tingkatnya, ya, karena gumpalan darah ini kalau tidak dikeluarkan, kalau berat ya akan mempengaruhi juga. Maka biasanya perlu konsultasi dengan dokter yang menangani, ya, karena kalau memang membutuhkan pengeluaran dari gumpalan darah itu harus dikeluarkan, ya, dengan operasi tentunya. Pertanyaan yang belum dijawab, sebentar saya nanya lagi, ya. Ibu Dini mana? Pertanyaan dari Ibu Dini Yaman tentang triple vegan peptide. Apakah ada keunggulan dari masing-masing peptide? Ya, jadi eh, macam-macamnya kan tadi berbeda-beda, ya, seperti Marigold, yaitu ada mungkin Marigoldnya ada luteolinnya juga, ya, untuk mata gitu, ya. Tentunya setiap kandungan punya spesifisitas, ya, kan, tetapi eh, mungkin mengapa kombinasi ini dipilih, kita juga harus melihat hasil penelitian dari produk kita, karena tapi sayangnya karena ini masih launching, ya, saya belum terlalu mempelajarinya. Ya, nanti kalau saya sudah mencukupi waktu untuk mempelajarinya, saya akan coba rangkumkan, ya, bagaimana keunggulan dari masing-masing ini sehingga ini yang dipilih, ya. Yang jelas kalau kita mengkombinasikan spearmint, ya, spearmint itu rasanya enak, ya, spearmint rasanya enak, jadi memberi rasa segar pada apa mulut kita, gitu, ya. Marigold itu cenderung rasanya kurang enak, ya, jadi kalau mengkombinasikan dengan marigold tentu akan lebih enak. Manggolip baunya enak, ya, jadi eh, kombinasinya tentu akan menimbulkan satu formula yang bukan hanya berkhasiat tapi rasanya enak, baunya enak, sehingga orang tuh mengkonsumsi suka gitu. Kalau dia hanya kandungannya saja itu kan gimana rasanya, ya. Seperti moringa misalnya, moringa itu kan kelor, ya. Itu kalau moringa saja nggak enak, ya. Kita butuh perasa yang lain, gitu, ya. Ada perasa, ada. Nah, ini kombinasi yang kita sesuaikan agar tentunya salah satunya bukan hanya menyehatkan tapi juga enak dan uh, baunya juga enak, gitu, ya. Dok, nih Ya, ini karena udah hampir 1,5 jam, mungkin saya tambah pertanyaan, mungkin bisa menjadi pertanyaan penutup. ya, Tenang silakan. teman-teman, jangan terlalu digas. Ini saya masih lagi kirim produk buat dokter, jadi dokter masih baru nanti cobain nanti ya. Jadi Iya, tahan dulu, tunggu dokter ya coba dulu, baru dia tahu ya kan. Jadi nanti iya, kita ada benar. kesempatan lain baru bisa lagi ya. Ya, Gitu siap. teman-teman. Nah, tapi kalau yang dari saya, mungkin teman-teman juga udah ada yang konsumsi, udah coba. Itu kan dia ada tiga peptide ya. Ada marigold, ada spearmint, sama ada mango leaf. Tapi kalau teman-teman coba itu benar-benar dingin sih, itu kayak spearmintnya benar-benar berasa harusnya. Jadi dia bubuk tapi dingin Semriwing, dong, ya. kayak boba tapi dingin. Iya.
Eh, Dinginnya dingin dingin nggak mengganggu gitu lah dok, bukan dingin kayak mentol yang gimana banget gitu loh, cuman dingin ya kita kayak berasa di lidah ada dingin aja gitu ya kan. oh ya ya. Rasanya full berry karena kita full vegan kan, buah-buahan semua daun-daunan gitu, nggak ada peptide salmon, nggak ada apa di produk ini gitu ya. Ya berarti yang untuk yang alergi ikan aman ya. Ya, jadi udah nggak ada nih mengurangi satu pertanyaan, baik dokter Susi, Ya. dokter Islami, dokter Trevino, semua kan dikurangi pertanyaan, dok kalau yang alergi ikan gimana? Tidak akan alergi ikan, Kak. Kecuali kalian alergi daun. Kalau alergi daun, ya kan? Iya. Oke, pertanyaan dari saya dok, terakhir dok. Mhm. Mungkin gini dok, kan dokter kita sudah bersama Tuba Utsu udah lumayan lama ya dok ya kan? Iya. Nah, ini ada keluarga baru Hikari. Kalau menurut dokter, eh, peran Hikari ini di mana dok? Misalkan saya kayak gini ya dok, maksudnya mungkin banyak member-member juga kayak, saya udah cocok dok pakai Suba Utsu gitu kan, saya udah nyaman sama yang lama nih dok, nih dokter Susi selalu bawa Suba Utsu gitu kan, saya udah nyaman Iya. dok, tapi sekarang ada Hikari, saya bingung nih, kira-kira boleh nggak dok diceritain peran Hikari itu untuk menutup atau menambahkan manfaat di bagian apa sih? Apakah perlu atau enggak sih konsumsi Hikari gitu loh dok? Iya. Iya karena eh, spesifisitas dari produk ini itu adalah untuk neurogenesis ya, untuk otak tadi ya, untuk otak dan juga untuk mata ya, untuk mata karena mata itu adalah area terutama on off itu apa ya? Tombol untuk menyalakan eh, melatonin yang produksinya ada di otak. Ya kalau bayangkan kalau mata kita rusak, ya kan, maka itu pengaruhnya juga ke otak. Nah, maka eh, produk ini tuh spesifisitasnya terutama di situ ya, di neurogenesis di otak itu untuk merangsang neuroplastisitas otak tadi gitu ya. Kalau yang Subra Usu lebih ke usus ya, lebih ke usus ya, secara sistemiknya gitu ya. Tapi kalau ini lebih ke otak ya. Nah, kalau seperti saya yang kerja tiap hari dengan laptop, dengan apa mikroskop ya, terpapar HP karena pekerjaan di HP gitu ya. Itu ya sangat butuh ya dan apa akan sangat membantu ya karena dia spesifikasinya di situ ya. Oke, oke, tapi kita juga gak mau overclaim ya teman-teman. Maksudnya kayak gini loh. Suba kalau misalkan contoh, ini kan kita lihat dari emang faktanya ya. Faktanya ini kan banyak kan mungkin lebih ke arah kayak banyakan diabetes apa segala macam gitu kan. Kayaknya kalau untuk diabetes Hikari ini mendingan ke Suba Utsu deh. Tetap bener ya dok ya. Ya Karena benar ya. kalau mau ngomongin nutrisi, oke lah, nutrisi nggak akan ada habisnya gitu kan. Apalagi ini Hikari emang diciptakan. Jadi gini teman-teman, mungkin kemarin kalau yang datangnya itu ada slide jadi gini, dijelasin sama dokter kemarin itu yang emang ada spesialis anak, dia bilang selama ini anak berkebutuhan khusus, baik itu ADHD, apa segala macam kayak begitu tuh rata-rata tuh semua diterapi. Di terapi iya, kita emang udah tahu di terapi gitu. Tapi yang kita belum perhatikan itu nutrisinya, karena terapi iya oke terapi, seminggu sekali terapi nih. Tapi kita belum tahu nutrisinya seperti apa. Ya dong, maksudnya nutrisi kan pasti yang umum aja gitu kan. Kayak misalkan, oh ya makan sayur, makan buah, harus makan daging segar apa gitu kan. Kurangi minuman manis di kemasan. Nah, ya itu mah biasa gitu kan. Nah, tapi kita ini nutrisi yang untuk uh, fokusnya untuk anak-anak berkebutuhan khusus. Jadi nutrisinya itu Hikari. Gitu loh teman-teman. Jadi biar lebih enak juga teman-teman, mungkin ada yang mau mulai jualan ya, saya nggak tahu ya. Cuman ya itu kalau saran dari saya gitu, kayak ini nutrisi. Karena gini, kalau kemarin itu dilihat artikel itu kan, artikel juga saya ada yang bantu bikin. Memang benar seperempat penduduk anak di dunia, bahkan bukan di Indonesia doang, di dunia seperempatnya semua ada yang gangguan mata, ada yang gangguan saraf, termasuk kayak mungkin jadi jatuhnya dia berkebutuhan khusus dan lain-lain gitu loh. Jadi ini menurut saya pasarnya masih banyak banget, dan balik lagi ini fokus hanya untuk mata dan otak. Kalau misalkan untuk diabetes gitu-gitu, ya coba ditanya nanti
mungkin ada penelitian lebih lanjut gitu kan, saya juga nggak tahu. Cuman kalau untuk saat ini kayaknya kalau untuk yang kayak gitu-gitu tetap di Suba dan Utsu. Kalau stroke saya nggak tahu tuh. Ada ini nggak dok? Kalau stroke saraf juga kan dia ya? Iya kan Pembekuan stroke pembuluh pembuluh darah dan darah, ya pembuluh darah di otak dan otaknya kan kena ya. Jadi dia hmm, termasuk ya, termasuk salah satu. ya. Kalau stroke masih oke, masih bisa. Mungkin kalau stroke mau teman-teman mau coba konsumsi 3 saset, tiga-tiganya dicoba, monggo silakan. Tapi kalau diabetes, menurut saya sih kayaknya diabetes rada kurang ada hubungan ya, gitu loh. Gitu aja. Tapi kalau untuk itu ngomongin untuk penyakit, tapi kalau untuk nutrisi jelas ada, ya kan? Bisa aja nanti jadi kayak nutrisi untuk otak kita jadi gak gampang stres, istirahat cukup, segala macam. Terus diabetesnya jadi membaik ya, nggak ada yang tahu, bisa juga kan. Tapi nanti itu tunggu penelitian lebih lanjut. Itu ya teman-teman kira-kira ya. Semoga membantu. Oke, saya coba last check. Baiknya kapan hikari dikonsumsi? Waktu udah dibeli Bu. Ya, kalau ibu udah beli boleh dikonsumsi Bu. Kalau belum beli nggak bisa konsumsi, ya kan? Kapan aja Bu, hikari sama aja kayak Suba Utsu. Itu kita bukan obat, balik lagi ini bukan obat. Saya nggak pernah bosan untuk bilang kita bukan obat. Produk-produk EFC bukan obat, semuanya ini nutrisi sifatnya. Jadi mau dikonsumsi kapan aja, monggo silakan. Tapi mungkin ada pengecualian kalau misalkan kita habis makan obat kimia, ya mungkin ada dijadiin 1 jam. Karena kenapa? Bukan takut overdosis atau apa, enggak. Karena takut namanya kimia, obat kimia lawan kita yang herbal, yang benar-benar nggak ada bahan kimia, nggak ada bahan pengawet apa segala sekali, kita pasti kalah, dipastikan kalah, gitu aja. Gitu ya. Jadi yang ada nggak berfungsi, nggak bermanfaat sepenuhnya lah, gitu loh intinya. Gitu ya teman-teman ya. Oke, terima kasih. Jadi mungkin itu aja dok. Waktunya Iya, juga udah ngepas kan 1,5 jam jadinya. Terima iya, kasih dokter Susi waktunya dokter. Semoga sama-sama. paket kiriman saya cepat sampai ya dok ya. Amin, amin. Nanti saya bisa Mohon bikin maaf kasih. dulu dok sebelumnya, izin dulu dok nggak bisa kirim banyak-banyak karena kita stoknya aja udah mau habis. Iya, Jadi ini nggak saya apa-apa. yang satu ini harus ada buat dokter Susi ya kan. Udah saya kasih dah, lalu langsung kirim kan. Tenang aja. Iya, iya, Karena biar dokter bisa cobain, jadi dokter nanti bisa sharing kan, itu loh. iya, iya. Ya Ya, kan? siap. Siap. Oke, ditunggu ya Ya, dok terima ya. kasih ya. Terima kasih dokter, terima kasih teman-teman semuanya. Selamat weekend, Selamat menikmati selamat weekend. beraktivitas kembali, selamat sore Salam semuanya. sehat semuanya. Sehat Jangan lupa selalu. bahagia. Sehat selalu.